Yang akan dibahas itu tentang titik impas. Pengertian analisis titik impas. Analisis titik impas atau analisis pulang pokok atau dikenal dengan nama analisis break-even point merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis titik impas digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya, atau perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak laba dan tidak rugi, atau laba sama dengan nol. Melalui analisis titik impas, kita akan dapat mengetahui bagaimana hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan penjualan. Analisis titik impas juga memberikan pedoman tentang berapa jumlah produksi minimal yang harus diproduk. Manfaat lain analisis titik impas adalah untuk membantu manajer mengambil keputusan dalam hal aliran kas, jumlah permintaan, produksi, dan menentukan harga suatu produk tertentu yang terjual. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arti analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan laba dan tidak pula menderita kerugian. Artinya, dalam kondisi ini, jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dalam rangka penentuan titik impas ini, perlu diketahui beberapa hal yang penting agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu yang pertama, tingkat keuntungan atau laba yang ingin dicapai dalam suatu periode. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Yang ketiga, jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun variabel. Untuk semua itu diperlukan suatu analisis yang mendalam, dan analisis tersebut kita kenal dengan nama analisis titik impas. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tujuan analisis titik impas. Penggunaan analisis titik impas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat. Secara umum, analisis titik impas digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produk. Nah, penggunaan analisis titik impas memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan analisis titik impas yang pertama itu mendesain spesifikasi produk. Dalam mendesain suatu produk, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan biaya dan harga. Analisis titik impas memberikan perbandingan antara biaya dengan harga untuk berbagai desain sebelum spesifikasi produk ditetapkan. Hal ini disebabkan biaya sangat besar pengaruhnya terhadap harga. Dengan analisis titik impas, kita dapat menguji terlebih dahulu kelayakan suatu produk. Yang kedua, menentukan harga jual persatuan. Penentuan harga jual persatuan sangat penting agar harga jual dapat diterima pelanggan. Di samping pertimbangan biaya yang akan dikeluarkan, harga jual juga terkait dengan pihak pesaing yang memiliki produk yang sejenis. Jika penentuan harga jual yang tidak realistis, perusahaan tidak akan mampu menutupi semua atau sebagian biaya yang dikeluarkan. Demikian pula, jika melebihi harga jual dari pesaing dan tidak diimbangi dengan kualitas dan pelayanan, perusahaan juga tidak akan mampu memaksimalkan penjualan seperti yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Maksud dari penentuan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian adalah agar perusahaan mampu menentukan batas jumlah produksi dalam kondisi tidak rugi dan tidak laba dari kapasitas produksi yang dimilikinya. Dengan demikian, akan memudahkan perusahaan untuk mempertimbangkan apakah harga jual sudah layak jika dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan dan kapasitas produksi yang dimiliki. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Arti memaksimalkan jumlah produksi adalah dengan analisis titik impas, kita akan tahu apakah jumlah produksi sudah maksimal atau belum. Tujuannya adalah agar
Jangan sampai ada kapasitas produksi yang menganggur. Kemudian, perusahaan juga mampu menjaga agar berproduksi secara efisien. Tujuan yang terakhir yaitu merencanakan laba yang diinginkan. Arti menentukan perencanaan laba yang diinginkan adalah manajemen mampu merencanakan laba yang diinginkan dengan kapasitas produksi yang dimiliki tentunya. Besarnya laba dapat kita ukur dari batas minimal produk atau dari total rupiah yang diproduksi. Kemudian, mampu merencanakan atau menentukan jumlah keuntungan setiap unit produksi yang dijual. Nah, berikut ini beberapa kelemahan dari analisis titik impas. Yang pertama, perlu asumsi. Yang kedua, bersifat statis. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Yang kelima, hubungan penjualan dan biaya. Yang keenam, kurang mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi selama masa penjualan. Yang terakhir, pengukuran kemungkinan. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada rumus BIP atau rumus titik impas. Yang pertama itu BIP dalam unit atau produk. Rumusnya yaitu BIP unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian yang kedua, BIP dalam rupiah atau penjualan. BE dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per penjualan. Atau bisa juga dengan BIP rupiah sama dengan BIP unit dikali dengan harga jual per unit. Untuk menghitung titik impas atau BIP, misalkan sebuah usaha makanan memiliki data sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya tetap per bulannya 10 juta, harga jual per porsinya 25.000, dan biaya variabel per porsinya 15.000. Nah, langkah yang untuk menghitung BIP, langkah pertama yaitu menghitung BIP dalam unit. BIP dalam unit sama dengan 10 juta dibagi 25.000 dikurang 15.000. Nah, BIP unitnya sama dengan 10 juta dibagi 10.000. 10.000 itu didapat dari 25.000 dikurang sama 15.000. Jadi 10 juta dibagi 10.000 hasilnya 1.000 porsi. Langkah kedua yaitu menghitung BIP dalam rupiah. BIP dalam rupiah sama dengan 1.000 porsi dikali 25.000 sama dengan 25 juta. Nah, dari perhitungan tadi dapat diartikan bahwa usaha makanan tersebut harus menjual 1.000 porsi agar total biaya produksi dapat tertutup seluruhnya. Nah, jika penjualan kurang dari 1.000 porsi, usaha masih rugi. Jika lebih dari 1.000 porsi, usaha mulai untung. Dan penjualan minimal agar usaha tidak rugi adalah 25 juta per bulan. Materi selanjutnya yaitu tingkat keamanan atau margin of safety. Tingkat keamanan atau margin of safety merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Batas aman digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Besar MOS, semakin aman posisi perusahaan karena penjualan bisa turun cukup jauh sebelum rugi. Dan sebaliknya, MOS yang kecil berarti perusahaan berada dalam kondisi berisiko, karena sedikit penurunan penjualan saja bisa langsung menyebabkan kerugian. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari tingkat keamanan atau margin of safety, yaitu yang pertama berdasarkan penjualan yang direncanakan. Margin of safety sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas dikali 100%. Kemudian yang kedua berdasarkan penjualan MOS format selisih. MOS sama dengan penjualan per budget dikurang penjualan pada titik impas dibagi penjualan per budget dikali 100%. Contoh perhitungan untuk tingkat keamanan, kita mengambil data dari BIP sebelumnya. Misalkan kita asumsikan penjualan per budget atau penjualan aktualnya itu 40 juta dan penjualan per titik impasnya atau BIP-nya itu 25 juta. Maka perhitungan dengan rumus pertama yaitu MOS sama dengan 40 juta dibagi 25 juta dikali 100% sama dengan 1,6 dikali 100% sama dengan 160%. Nah, untuk perhitungan dengan rumus kedua, MOS sama dengan 40 juta dikurang 25 juta dibagi 40 juta dikali 100% sama dengan 15 juta
per 40 juta dikali 100% sama dengan 37,5%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa berdasarkan rumus 1, rasio antara penjualan per budget dan penjualan pada titik impas adalah 160%, yang mengindikasikan bahwa penjualan yang direncanakan berada pada level 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan penjualan minimum untuk mencapai titik impas. Sementara itu, perhitungan menggunakan rumus 2 menunjukkan margin of safety sebesar 37,5%, yang berarti penjualan dapat turun hingga 37,5% dari kondisi saat ini sebelum usaha mengalami kerugian. Nah, kedua perhitungan tersebut itu secara konsisten menggambarkan bahwa usaha memiliki tingkat keamanan yang cukup baik karena terdapat jarak yang cukup besar antara penjualan aktual dan titik impas.